Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Bagaslama dari program studi Sistem Informasi semester 1 Universitas Bahaudin Mudari Madura. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah Bapak langsung berikan kepada kami, yaitu mengenai komponen internal yang ada di dalam komputer. Yang mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Introduction to Information Technology yang mana diampu oleh Bapak Al-Safwan. Baik, langsung saja kepada pembahasannya, yaitu mengenai komponen internal yang ada di dalam komputer. Jadi komponen internal yang ada di dalam komputer itu sangat banyak sekali, yang mana semuanya itu saling bertergantungan dan saling berkolaborasi untuk dapat menjalankan suatu sistem komputer secara maksimal. Jadi di sini saya akan membahas 5 saja komponen utama yang ada di dalam komputer. Jadi yang pertama adalah motherboard, lalu ada RAM, lalu penyimpanan, lalu prosesor, dan juga yang terakhir adalah power supply. Nah, jadi langsung saja kepada yang pertama, yaitu mengenai motherboard. Jadi di sini saya sudah mempunyai contohnya dari komponen motherboard. Jadi di sini adalah motherboard yang berbentuk kotak berwarna hijau, di mana motherboard ini berfungsi untuk menyatukan komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Itu contohnya di sini sudah tersedia, yaitu prosesor, lalu ada fan atau kipas, lalu ada tempat untuk RAM, penyimpanan, dan juga yang lain-lain. Lalu untuk komponen yang kedua yaitu prosesor, di mana prosesor adalah inti dari semua yang ada di dalam komputer. Tanpa adanya prosesor, maka suatu sistem tersebut tidak akan berjalan. Jadi di sini prosesor itu diletakkan di dalam motherboard dan ada di bawah kipas yang mana berfungsi untuk menstabilkan suhu yang ada di prosesor tersebut. Lalu untuk komponen yang ketiga itu adalah RAM. Di sini saya telah mempunyai bukti atau bentuk dari RAM, yaitu seperti ini. Yang mana di sini adalah berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu pekerjaan atau suatu task yang sedang dilakukan oleh pengguna komputer tersebut. Jadi bentuknya seperti ini, kecil lalu panjang. Yang mana di sini mempunyai berbagai penyimpanan seperti 4, 8, dan yang lain-lain. Jadi di sini yang saya pegang adalah RAM yang berukuran 43. Lalu untuk komponen yang ketiga yaitu penyimpanan. Jadi di sini untuk penyimpanan saya mempunyai 2 contoh, yaitu yang pertama adalah penyimpanan yang berbasis SSD dan yang kedua adalah penyimpanan yang berbasis HDD. Jadi apa perbedaan dari kedua penyimpanan tersebut atau penyimpanan ini? Padahal ini dua-duanya adalah sama-sama penyimpanan. Yang membedakan antara keduanya ini adalah kalau SSD mempunyai kecepatan yang lebih cepat dari HDD. Bahkan kecepatannya ini bisa berkali-kali lebih cepat dibandingkan pendahulunya, yaitu HDD. Dan juga dari segi ukuran, di sini ukuran dari SSD sangat ringkas dan kecil dibandingkan HDD. Yang mana HDD mempunyai ukuran yang lebih besar jauh dibanding SSD. Dan juga di sini untuk SSD yang saya pegang mempunyai ukuran 256 GB, dan yang ini HDD yang saya pegang adalah berukuran 1 TB. Lalu komponen yang keempat adalah power supply. Mohon maaf, ini adalah komponen yang terakhir atau yang kelima, yaitu power supply. Ini adalah power supply, bentuknya kotak dan diletakkan di bawah motherboard, yang mana ini berfungsi untuk mengubah listrik dari listrik AC menjadi DC. Tanpa adanya motherboard ini atau tanpa adanya power supply ini,
maka suatu PC itu tidak bisa menghantarkan listrik yang tersambung di colokan. Jadi itu saja komponen-komponen yang bisa saya jelaskan. Jadi meskipun di sini berbeda-beda ya dalam segi ukuran atau fungsinya berbeda-beda, tapi dalam menjalankan suatu sistem komputer semuanya ini saling berkolaborasi untuk menciptakan kestabilan dalam suatu pekerjaan yang ada di dalam komputer. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan mengenai komponen utama yang ada di dalam komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa hubungkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.